Pemirsa, kita akan kembali menyimak hasil polling berikut ini dengan pertanyaan mengenai apakah Anda setuju pemerintah daerah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ini sebetulnya hasilnya tipis, yang mengatakan setuju 41%, yang menyatakan tidak setuju 59%. Saya akan kembali ke Prof. Wiwi mengenai efektivitas pemerintahan versus demokratisasi itu seperti apa sih, Prof? Aktivitas pemerintahan versus demokratisasi. Jadi seharusnya ya kalau proses demokrasinya itu melembaga, substantif, itu akan berdampak dengan sendirinya terhadap tata kelola pemerintahan yang good governance gitu ya. Pemerintahan yang governability gitu ya. Pemerintahan yang mampu mengeksekusi program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Teorinya seperti itu. Lah, di Indonesia pemilu itu kan berlangsung tidak di ruang kosong. Pasti akan korelasinya entah positif atau negatif terhadap pemerintahan. Maka apakah akan menghasilkan good governance atau bad government atau bahkan divided government. Itu. Ini teorinya Pak Ju. Jadi ke sana sebetulnya. Maka kita harapkan dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada akan menghasilkan kita itu pemilunya bagus, pilkadanya berkualitas gitu, berkeadaban, sehingga pemimpin yang terpilih betul-betul akan mengekspresikan gitu ya, merepresentasikan kehendak masyarakat luas dan yang bersangkutan mampu. Dalam konteks pilkada ada sejumlah kepala daerah yang betul-betul gitu ya, the best, dalam arti mampu menunjukkan bagaimana dia mengurus dan melayani masyarakat. Karena esensi dari dibentuknya pemerintah daerah itu menurut teorinya ahli pemerintahan daerah seperti itu, mengurus dan melayani. Ketika tidak dilakukan, maka dia gagal sebagai tentunya kepala daerah. Lah, ini kita bisa melihat ya berdasarkan bagaimana pilkada sudah menghasilkan seorang inovator. Satu contoh. Maka itu ya saya tertarik untuk mendorong terus bagaimana kepala daerah akhirnya menjadi kepala daerah yang inovator. Jadi tidak business as usual, tapi betul-betul mampu mendorong daerahnya maju. Masyarakatnya maju dengan berbagai tentu gitu ya, saya melihat itu terobosan-terobosan yang out of the box gitu. Nah ini tidak banyak. Kalau diambil 545 daerah sekarang ini, itu bisa 10%-nya itu udah bagus. Susah sekali. Karena apa? Ketika kepala daerah menjadi inovator, menjadi kepala daerah yang betul-betul statesmanship gitu ya, pemimpin, tidak sekedar berkuasa, dia bisa merepresentasikan kehendak masyarakat itu dengan sangat serius. Dan itu biasanya memang semakin besar dana APBD daerah untuk pelayanan publik, untuk pembangunan, maka akan semakin kecil kesempatan untuk dikorupsi. Tapi kalau semakin besar korupsinya, maka dana pembangunan atau dana untuk pelayanan publik mengecil pula dia. Baik, Prof. Wiwi udah menyinggung mengenai korupsi nih. Kita akan bergeser ke polling berikutnya mengenai apakah Anda setuju modal politik pilkada memicu korupsi. 89% mengatakan iya setuju modal politik pilkada memicu korupsi. Prof. Jo, silakan tanggapannya. Gini, kalau pilkada itu costly, mahal ongkosnya, dan sesudah memenangi kontestasi, dia kan harus kembalikan modal si kepala daerah yang memenangi pemilihan itu. Nah, itulah yang negatifnya, mengembalikan modal lewat cara apa? Biasanya itu korupsi pengadaan barang dan jasa, lalu korupsi perizinan, juga jual beli jabatan, dijual belikan jabatan birokrasi. Anda jabatan camat ada harganya, dibanderol. Kepala dinas kalau yang gemuk itu kepala dinas pendidikan, itu anggarannya besar, itu juga jualannya juga besar. Nah, kepala-kepala daerah seperti itulah yang mengganggu, bahkan nggak punya integritas, dan juga karena sistem pemilihan kepala daerah secara langsung ini berbiaya mahal. Nah, harus ada terobosan, nggak bisa dibiarin terus kayak gini. Jadi misalnya kayak gini ya, cara meringankan modal pilkada supaya jangan berbiaya besar itu adalah dengan turun tangannya negara. Negara harus hadir untuk memberikan subsidi kepada partai politik yang mengusung calon. Sehingga subsidinya diperbaiki. Tidak seperti sekarang Rp1.000,
1 suara. Itu untuk operasional partainya nggak nutup, apalagi untuk pendidikan kader yang juga harus diongkosi dari uang itu. Harus naik. KPK udah punya studi itu, naikkan sampai 20.000, 30 per suara. Di banyak negara di dunia, itu seperti di Skandinavia lah, Swiss, Swedia, misalnya Norwegia, itu Skandinavia itu menaikkan jumlah subsidi partai. Karena partai kan nggak bisa cari uang, berbisnis juga tak bisa. Jadi oleh karena itu, negara harus adil. Ini yang kita kurang perhatian. Jadi dibiarkan saja politik pilkada berbiaya mahal, itu berjalan terus, kemudian negara tidak hadir. Nah, yang membiayai pilkada mahal itu, Mbak Rara tahu siapa? Namanya cukong-cukong politik. Investor pilkada. Investor pilkada. Jadi itu ada data risetnya KPK juga yang saya refer ini. Sekitar 82% modal calon itu berasal dari biaya investor politik itu. Bisa dibayangkan kalau dia memenangi pemilihan, kepala daerah terpilih itu nanti harus kembalikan modal untuk dia, plus investor politik itu akan ikut menjadi the shadow government di sana. Mengatur-ngatur soal perizinan, mengatur-ngatur soal orang dalam birokrasi. Nah ini tidak sehatnya. Jadi harus ada cara memperbaikinya. Salah satu usulan saya adalah memberi subsidi yang lebih pantas. Nggak apa-apa lah, kita punya APBN 3.600 T ini tahun depan. Ya, taruh 50 T di situ untuk partai politik, sehingga partai politik itu bisa ngongkosi biaya operasionalnya, dan kemudian juga bisa membantu biaya-biaya bagi kandidat yang bertarung. Mahal sekali itu kalau kontestasi pilkada, karena kita saksi aja kita harus bayar setiap saksi di TPS berapa ongkosnya, tim sukses berapa ongkosnya, spanduk poster besar sekali, bayar iklan di televisi kita berapa ongkosnya. Biaya politiknya memang mahal, terus ada investor pilkada seperti itu ya, Prof Jo. Nah ini juga berkaitan nih dengan polling berikutnya, di mana apakah pilkada berdampak positif pada kemajuan daerah? 59% responden mengatakan tidak, artinya tidak merasa ada dampaknya pada kemajuan daerahnya masing-masing. Nah, saya ke Pak Sukidi nih. Pak Sukidi, apakah ini artinya demokrasi mengecewakan rakyat atau bagaimana nih? Sebenarnya tidak demokrasi yang mengecewakan rakyat, tapi saya melihat bahwa demokrasi tidak dipraktekkan secara benar. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah praktek otoritarisme yang berkelindan dengan populisme itu sendiri. Saya justru melihat bahwa populisme otoriter ini yang terjadi pada Indonesia karena pemimpin berorientasi dengan kebijakan populis tanpa punya kesadaran yang cukup baik tentang anggaran, tentang kekuatan finansial kita, sehingga orientasi pada kebijakan populis itulah yang membuat pemimpin agar dikenal luas oleh rakyat, tapi sebenarnya negara tidak punya kemampuan yang memadai untuk pembiayaan kebijakan populis itu sendiri. Sehingga ini mengakibatkan praktek-praktek otoritarisme berkembang secara luas. Apa yang sebenarnya terjadi adalah kekuasaan menentukan segalanya. Pemilihan kepala daerah yang didukung oleh kekuasaan dan kekuatan uang menjadi punya peluang yang jauh lebih besar untuk menang ketimbang kepala daerah yang ditekan oleh kekuasaan dan tidak memiliki kekuatan uang. Ini jujur saja membahayakan karena ini bukan demokrasi yang dimandatkan oleh konstitusi yang memberikan satu kebebasan untuk berjuang dan bertarung secara adil dan setara, tetapi yang terjadi adalah praktek-praktek pembunuhan demokrasi melalui instrumen demokrasi itu sendiri, yaitu adalah dengan pertama kompetisi secara adil dan bebas itu tidak dipraktekkan dengan benar, dan juga kekuatan yang didanai oleh pemodal dan sekaligus kekuasaan yang intervensionis terhadap penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pilkada, itu menjadi satu tradisi yang amat buruk bagi kehidupan demokrasi kita.
Karena itu saya sebenarnya amat sangat prihatin terhadap keberlangsungan kehidupan kita sebagai bangsa, karena sebenarnya yang terjadi adalah praktek-praktek otoritarisme yang tidak begitu kita sadari bahwa kita hidup di satu fase kepemimpinan yang otoriter, tapi otoritarisme yang dikerjakan dengan cara yang halus, yang tidak begitu tampak, tetapi kita bisa rasakan praktek-praktek kekuasaan yang brutal, yang menindas kebebasan, yang menggunakan hukum sebagai instrumen untuk kepentingan politik, yang juga menggunakan hukum sebagai alat sandera politik itu sendiri. Ini semua tidak sesuai dengan spirit demokrasi yang mestinya kita junjung tinggi. Oke, baik Bapak-Bapak dan juga Prof. Wiwik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.